Arman Sorokian bilang, Paddy Pimblett sama sekali tidak layak untuk langsung mendapatkan title shot. Yaps, itu dikatakan langsung oleh Arman dalam sebuah Zoom podcast. Petarung Armenia ini mengatakan bahwa seharusnya Paddy tidak layak berada di jajaran top contender lightweight karena lawan yang dikalahkan Paddy sejauh ini tidak sangar. Secara kasat mata, Paddy memang terus-menerus menang di UFC dan berhasil semakin memantapkan namanya sebagai calon bintang UFC dengan mengalahkan 3 nama beken, yaitu Tony Ferguson, Bobby Green, dan Michael Chandler. Bobby Green memang journeyman sejati, sedangkan Tony dan Chandler sudah jauh dari masa prime mereka, sehingga tentu saja mereka sudah tidak sehebat dulu. Arman secara rinci menjelaskan bahwa 3 lawan terakhir Paddy memiliki rekor 0-13 saat bertarung dengannya, yaitu Bobby Green kalah 2 kali, Chandler kalah 3 kali, dan tentu saja Tony kalah 8 kali. Karena itu, rentetan kemenangan Paddy tidak membuat Arman terkesan. Yaps, para fans MMA tentu akan mudah terbutakan dengan rekor kemenangan tanpa banyak mempertimbangkan bagaimana kondisi kemenangannya. Misalnya saja, Paddy Pimblett pernah menang secara kontroversial melawan Jared Gordon yang sampai-sampai membuat Joe Rogan geleng-geleng kepala ketika mendengar juri memenangkan Paddy. Jared Gordon secara jelas menang paling tidak 2 ronde atas Paddy, tapi ya Paddy dimenangkan oleh juri. Saat itu, publik MMA banyak mencibir Paddy, tapi seiringnya waktu berjalan, banyak yang lupa akan hal itu dan hanya mengingat bahwa Paddy adalah fighter yang belum terkalahkan di UFC. Jadi, apakah Paddy layak langsung melawan Topuria menyalip Arman? Bagaimana menurut kalian? Tom Aspinall akhirnya mendapatkan jadwal pertandingan lagi. Yaps, ini diumumkan langsung oleh paman Dana White dalam short video UFC beberapa waktu lalu bersamaan dengan pengumuman UFC 320. Tom Aspinall akan mengisi main event UFC 321 dalam pertahanan sabuk juara pertamanya setelah resmi dilantik sebagai The Undisputed Champion. Tentu banyak fans MMA sumringah mengingat akhirnya kelas yang paling perkasa di UFC ini kembali menggelar pertandingan sabuk Undisputednya setelah terakhir kali terjadi saat Jon Jones vs Miocic di UFC 309 yang saya pun juga lupa entah kapan itu terjadi. Namun di saat bersamaan ada juga beberapa yang geram dengan pengumuman itu lantaran lawan yang akan dihadapi oleh Tom adalah fighter lincah asal Prancis yaitu Ciryl Gane. Publik MMA tidak mengerti mengapa Ciryl Gane gampang sekali mendapatkan title shot padahal baru 2 kali menang setelah dikalahkan Jon Jones. Bahkan di pertandingan terakhirnya melawan Alexander Volkov, kita bisa bilang bahwa mayoritas fans UFC sepakat bahwa Volkov lah yang seharusnya menang. Ciryl Gane tampak juga sadar akan hal itu sampai-sampai ia malu untuk menghadiri post-fight interview. Dana White sendiri mengamini robbery tersebut dan menjanjikan akan tetap menganggap Volkov sebagai pemenang. Tapi faktanya, yang menjadi title challenger selanjutnya adalah Ciryl Gane. Keputusan ini diambil mungkin karena ingin menaikkan target pasar UFC di Eropa karena Prancis memang negara dengan ekonomi besar dan pasti akan menguntungkan UFC jika negara tersebut memiliki petarung hebat. Tapi dari sisi kompetisi, jelas ini tidak adil bagi Volkov yang sudah kalah secara robbery, malah ter-PHP juga. Namun di sisi lain ini, juga menjadi kesempatan bagi Tom Aspinall yang sempat menantang Jon Jones dan digadang-gadang membuatnya pensiun bahkan hanya dengan call out-nya saja. Apakah Tom seperkasa itu hingga membuat Jon Jones pensiun tanpa bertarung? Ciryl Gane akan menjadi jawabannya. Jadi bagaimana menurut Muhammadov bilang Jon Jones adalah petarung terbaik sepanjang masa? Yaps, itulah yang dikatakan Khabib dalam sebuah podcast. Sang host bertanya, bagaimana pandangan Khabib mengenai seorang Jon Jones? Dan Khabib tanpa ragu mengatakan bahwa Jon Jones adalah yang terbaik di antara semua petarung yang ada. Namun, Khabib memberikan catatan bahwa achievement atau prestasi itu berbeda dengan legacy atau warisan. Menurut Khabib, achievement adalah hal yang sudah diraih atau dimenangkan selama berkarir. Dan memang jika hanya melihat dari sisi achievement sebagai seorang fighter, Jon Jones adalah yang terbaik. Khabib menambahkan bahwa rekornya tak bisa disandingkan dengan Jon Jones. Meskipun dengan beberapa kontroversi dari kemenangannya, tapi secara resume, Jon Jones jauh di atas Khabib. Tapi legacy adalah sesuatu yang lebih luas dari achievement. Menurut Khabib, legacy adalah apa yang kamu tinggalkan pada penonton, anak-anak, hingga terhadap dunia yang kamu lakukan. Khabib menilai bahwa Jon Jones memang memiliki legacy yang kurang bagus karena memang memiliki segudang kontroversi baik di dalam maupun di luar oktagon. Dan yang paling terkenal tentu saja penggunaan doping saat melawan Daniel Cormier. Tentu saja Jon Jones adalah fighter terbaik sepanjang masa, tapi kontroversi terhadap dirinya juga adalah fakta. Jadi bagaimana menurut kalian? Max Holloway bilang Jack Della Maddalena adalah fighter terbaik di UFC saat ini. Yaps, itulah yang dikatakan Max Holloway sebelum pertandingannya melawan Poirier dalam main event UFC 318. Max ditanya wartawan mengenai random question tentang pertanyaan cepat UFC. Saat wartawan bertanya, siapa petarung terbaik UFC saat ini? Max Holloway menjawab seperti ini. Right now. Best fighter? I don't know. That's a tough one.
There's a lot of different attributes. I mean, all the comments is gonna probably say Eli or Islam. So I mean, I might throw a curveball. I might go Jack. He might be a sleeper pick. So okay, I'll roll Jack. The best Max tentu tahu bahwa jawabannya ini mungkin akan membuat banyak fans tidak puas, tapi dia hanya memberikan opini jujurnya. Menurutnya, JDM adalah fighter yang underrated dan agak diabaikan oleh banyak fans. Padahal ia adalah fighter yang sangat berbahaya. Max mengerti bahwa Islam Makhachev banyak dijagokan menang melawan JDM. Tapi yang Max tidak pahami adalah mengapa banyak pihak yang tidak berpikir sebaliknya. Ini memang bisa dipahami sih, tidak banyak juara yang naik kelas akan berhasil. Contoh terbaik dalam kasus ini adalah Israel Adesanya. Israel adalah juara kelas middleweight yang sangat dikdaya di masanya. Ketika ia ingin meraih double champ melawan Jan Blachowicz, hampir semua pihak menjagokan Adesanya. Tapi faktanya, Israel gagal mengalahkan Jan. Tentu saja Israel tidak kalah skill, tapi berat badan sangat berpengaruh. Pukulan dahsyat Israel yang bisa mampu membinasakan fighter middleweight tampak kurang berdamage bagi Jan Blachowicz yang memiliki berat light heavyweight. Meskipun begitu, Max tidak secara gamblang mengatakan Makhachev akan kalah dari JDM. Ia tetap mengamini bahwa Makhachev layak diunggulkan karena memang ia adalah mantan raja UFC pound for pound. Ia hanya ingin mengingatkan para fans bahwa JDM adalah lawan yang sangat berbahaya. Bagaimana menurut kalian?